Materi pertama tentang proses pembuatan kebijakan pendidikan. Ada 4 pembahasan. 1. Proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem kebijakan publik. Kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik, salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan. Penerapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Menurut Islami, dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, mengemukakan pendapatnya bahwa ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Agenda kebijakan, 3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, 4. Tahap penetapan kebijakan. Pembahasan kedua tentang agenda perumusan kebijakan. Agenda perumusan kebijakan adalah daftar topik atau isu yang akan dibahas dan diprioritaskan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga untuk mengembangkan rencana kebijakan baru atau mengubah kebijakan yang sudah ada. Agenda ini mencakup masalah-masalah yang dianggap penting atau mendesak untuk diselesaikan, dan proses perumusan kebijakan akan berfokus pada pemahaman, analisis, dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Agenda perumusan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan masyarakat, perkembangan ekonomi, isu-isu politik, dan kepentingan stakeholder. Pembahasan ketiga tentang teori perumusan kebijakan dalam pendidikan. Setelah saya mencari di internet, ada beberapa teori yang saya dapat dalam perumusan kebijakan pendidikan. 1. Teori sistem. 2. Teori keputusan rasional. 3. Teori pendekatan sosial. 4. Teori pembelajaran organisasi. Pembahasan keempat tentang aktor-aktor perumus kebijakan, aktor dan pelaku pembuatan. Kebijakan publik dan pendidikan merupakan orang atau kelompok orang yang bertugas menganalisis, merumuskan, atau menyusun kebijakan. Pejabat pembuat kebijakan terbagi menjadi 2, yaitu pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan suplementer atau sekunder atau pendukung. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak, misalnya wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus tergantung pada unit pemerintah lainnya. Pejabat pembuat kebijakan diantaranya adalah 1. Legislatif, eksekutif, instansi administrasi, dan lembaga peradilan. Partisipasi non-pemerintah dalam pembuat kebijakan yaitu 1. Kelompok kepentingan, 2. Partai politik, dan 3. Warga negara sebagai individu. Nah, itu pembahasan materi tentang proses pembuatan kebijakan pendidikan. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua tentang kebijakan pendidikan. Dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama tentang jenis-jenis kebijakan. 1. Kebijakan substantif. Kebijakan substantif adalah kebijakan mengenai apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan substantif mengalokasikan keuntungan dan kerugian, maupun biaya dan manfaatnya langsung kepada masyarakat. 2. Kebijakan prosedural. Kebijakan prosedural berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif, yang dimana kebijakan prosedural berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan. 3. Kebijakan distributif.
Kebijakan distributif adalah kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat, yaitu individu, kelompok, perusahaan atau lembaga atau masyarakat. 4. Kebijakan regulatori. Definisi dari kebijakan regulatori adalah kebijakan berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. 5. Kebijakan redistributif. Kebijakan jenis ini mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pembahasan kedua tentang lingkungan kebijakan. Secara empiris, lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses dan dinamika kebijakan. Kebijakan lingkungan hidup merupakan komitmen suatu organisasi atau pemerintah terhadap undang-undang. Pembahasan ketiga tentang makna kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan ini sebagai akomodasi aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dalam mengangkat kualitas pendidikan. Dengan kebijakan publik bidang pendidikan, diharapkan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, pendidikan dapat melahirkan output yang berkualitas. Nah, teman-teman Sobat Tempe, demikian pembahasan saya untuk dua materi kebijakan pendidikan. Semoga bisa bermanfaat